Anda mengorbankan kepentinganmu untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, Tuhan yang kedua, budaya dalam keluarga adalah kita mau berkorban, bukan saling mengorbankan. Amin. Filipi 2 ayat 4 berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam keluarga, karena kita sayang sama keluarga kita akan mengorbankan kepentingan kita sendiri demi menolong keluarga kita. Kita pasti mau berkorban, mengorbankan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan keluarga kita. Contoh, mungkin ada yang rumahnya gak besar. Mungkin dia sendiri hidup pas-pasan. Tapi melihat ada keluarga dari kampung mungkin atau orang tua yang sudah tua, mereka tampung di rumahnya. Itu mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mengorbankan privacy. Kami ingat waktu kami baru merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan di Indonesia. Tahun 2008 saya sama suami mulai pelan-pelan cari rumah untuk kami cicil. Saya lupa kayaknya tahun 2011 kami mulai cicil rumah waktu itu. Dan rumah itu sederhana aja gitu. Kami bangun dengan sangat sederhana. Nah, kamar anak-anak saya di lantai 3 itu saya kasih buat staf-staf tinggal. Ada sekitar satu kamar itu 4, 4, 8, 3, itu 11 di atas, 4 di bawah. Berarti 15 orang tinggal di rumah kami, bayangin ya. Itu makan kami yang tanggung, air mandi semua pakai itu kami yang tanggung. Saking rumah kami kebanyakan orang, lantai 1 tuh kamar mandinya sampai bocor. Jadi air itu meluap dari pembuangan. Jadi lantai 1 tuh dari kamar mandi air suka keluar. Saya masih ingat staf sampai dorong-dorong air. Tapi kami tidur bagaimana? Nah, saya pernah cerita juga di khotbah yang lalu. Anak saya 3, Chloe, Zoe, Axel tidur dengan kami. Kamar kami itu harusnya walk-in wardrobe kami. Jadi kalau yang tahu lemari yang kita bisa masuk ke ruangan, walk-in wardrobe. Nah, harusnya itu walk-in wardrobe kami sebelum ke kamar mandi. Tapi itu jadi kamar kami. Sedangkan kamar kami sendiri jadi kantor kami plus meeting room. Anak kami tidur di ranjang kami, ukuran 200 x 200. Saya tidur di mana sama Jojo? Kami tidur di lantai. Pakai kasur ukuran 120 x 200. Mesra, saudara. Tiap malam Jojo peluk saya. Saya lebih suka begitu sih. Karena sekarang ranjangnya udah 180 x 200, dia jarang peluk saya. Dulu waktu kasurnya 120 kan mau gak mau harus miring kan? Jadi dia suka peluk saya. Saya menikmati masa-masa itu ya. Tapi kami mengorbankan privasi kami sendiri. Kami mengorbankan kepentingan kami sendiri. Kepentingan anak-anak kami. Demi pelayanan Tangan Pengharapan. Bertahun-tahun kami tidur sekamar. Tapi saya sangat menikmatinya. Karena kebersamaan dengan anak-anak saya, bersama dengan suami itu menyenangkan. Saya masih ingat, Chloe, Zoe, Axel suka berebutan untuk bisa tidur di sebelah saya. Mereka tidur bertiga berjejer gini, saya baru Jojo. Mereka rebutan untuk ada di sisi saya. Dan Zoe selalu menang. Dan dia tidak suka diganti. Dia bilang, this is my place and you stay there. Dan Chloe, kembar pertama, selalu paling dewasa, selalu paling suka mengalah. Dia tidur paling ujung. Jadi Chloe, Axel, Zoe. Lucu, Zoe waktu kecil gak suka ranjangnya diberantakin. Dia bisa ngambek. Dia sebelum tidur harus rapi spraynya. Saya ingat betul. Kebersamaan dengan anak-anak kami itu begitu menyenangkan. Gak terasa susah. Jadi saya kasih tahu. Waktu Anda mengorbankan kepentinganmu untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, Tuhan memberikan sukacita. Waktu kamu bisa memberi buat orang lain, ada kebahagiaan tersendiri. Sekarang, Tuhan memberkati kami dengan rumah kecil. Anak saya, Chloe Zoe bisa sekamar, Axel sekamar sendiri dan kami sekamar berdua. Saya malah merindukan masa-masa itu. Sekarang Axel suka kunci kamar. Chloe Zoe kalau lagi main sama temennya atau lagi ngomong sama temennya gak suka diganggu. Dia dengar suara saya,
Wah, dia langsung kunci pintu, keletek. Saya iseng, saya ketuk pintunya. Why did you lock your door? Saya bilang, not now mami, katanya gitu. Karena saya iseng suka gangguin mereka. Dia lagi telepon sama temennya, saya suka godain, saya yang jawab. Dia ngomong apa, saya yang jawab. Dia jengkel sama saya. Kami suka bercanda. Tapi saya merindukan masa-masa ketika saya mengorbankan privasi saya untuk kepentingan orang lain. Saya kasih tahu, ketika kita berkorban, Tuhan itu memberikan berkat sukacita yang luar biasa. Amen. Dan ketika kami diberkati dengan rumah sendiri sehingga kami terpisah dari yayasan, saya percaya itu semua upah dari Tuhan. So here I bow to lift you high, so beautiful.